Nah, saudara, tema kita sepanjang tahun ini adalah, tema besar kita adalah unshakable. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah artinya tidak tergoncangkan, tidak gampang berubah, tidak gampang untuk bergeser. Kita akan bahasnya selama 6 minggu ke depan, saudara. Ini tema yang besar, dan di dalam Alkitab kita membahas banyak hal mengenai soal unshakable. Kita akan bicara tentang 6 tema sepanjang awal tahun ini. Dan di hari ini kita akan khusus bicara tentang unshakable love, yaitu cinta yang tidak tergoyahkan. Cintanya siapa? Terus saja cintanya Tuhan. Cintanya manusia, saudara, itu dapat goyah. Kita semua tahu itu. Bisa berubah. Kadang-kadang itu berubah bukan karena orang itu mau. Saya menemukan banyak orang yang sakit, lalu perilakunya berubah. Karena dia punya kelemahan tubuh, lalu dia jadi berubah. Bukan karena kadang-kadang dia mau. Kadang-kadang waktu kita sakit, mood kita bisa berubah, perilaku kita bisa berubah. Belum tentu kita mau seperti itu. Tetapi saudara perlu tahu, dengan Tuhan, Tuhan itu punya cinta kepada kita yang tidak tergoyahkan sama sekali. Itu yang ingin saya bahas sama saudara pagi hari ini. Itu yang saya berharap mendasari kita untuk 52 minggu ke depan. Karena saya hitung-hitung ternyata tahun ini, saudara, kita punya 53 minggu, bukan 52 minggu. Waktu saya susun sepanjang tahun ini, wah ternyata kita punya 53 minggu tahun ini. Agak aneh juga. Tapi saudara perlu tahu, sepanjang ini, saudara perlu menjadikan khotbah hari ini sebagai dasar di mana saudara ikut Tuhan sepanjang tahun. Ada amin? Ada amin? Saudara perlu tahu, Tuhan itu punya cinta yang sama sekali berbeda dengan kita. Dan di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. Di depan ada Yesaya 54 ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini luar biasa, saudara. Dan waktu Tuhan bilang soal ada kata-kata gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, itu bicara tentang situasi yang nggak terduga. Itu bicara situasi yang kita nggak bisa sangka-sangka, namun sepanjang sejarah manusia, juga dengan pengalaman kita pribadi sepanjang tahun yang lalu, bahkan kita mengalami bahwa kita bisa saja mengalami situasi yang tiba-tiba berubah. Kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa antisipasi, seakan-akan bumi itu bergoncang, gunung itu beranjak. Kita kaget dengan keadaan, entah itu karena duka cita, entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena perubahan seseorang, tiba-tiba saja semuanya berubah. Kita sudah belajar dari tahun lalu, kita pikir ekonomi akan terus jadi baik, pemerintahan semakin stabil, kita pikir bakal jadi lebih baik. Siapa yang nyangka, tiba-tiba COVID-19 datang? Betul nggak? Kita semakin banyak dengar berita tentang orang-orang yang hidupnya sehat, olahraga rutin, makannya dijaga, masih muda, lalu meninggal karena sakit jantung. Siapa yang bisa duga? Siapa yang bisa antisipasi? Betul nggak? Ada orang-orang yang sudah bikin rencana yang bagus, tersusun baik. Ada yang sudah mungkin dari awal tahun 2020 sudah siap-siap mau ke Hong Kong, mau ke China, mau kemana. Lalu tiba-tiba nggak bisa jadi berangkat. Sudah bayar hotel segala macam, siapa yang bisa duga, saudara? Betul nggak? Kita belajar bahwa dalam pengalaman hidup kita, memang situasi kadang-kadang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita prediksi, bahkan tidak bisa kita antisipasi. Dan akhirnya, waktu itu terjadi, siapa yang kita bisa andalkan? Siapa yang kita bisa pegang? Dan ini menarik juga, saudara, karena waktu Alkitab kita bicara tentang gunung dan bukit, itu seringkali melambangkan tentang tempat perlindungan. Orang-orang atau hal-hal yang kita pegang sebagai tempat kita bersandar, berlindung, berharap. Bisa bicara tentang orang kaya, bisa bicara tentang penguasa atau pemerintah yang kita punya koneksinya, itu bisa bicara tentang kekayaan atau kesehatan yang kita punya, atau keterampilan yang lebih hebat dibanding orang lain yang kita punya. Kita kadang-kadang bergantung kepada itu sebagai tempat kita berlindung, tempat kita berpegang, gunung kita, bukit yang kita pertahankan. Dan kita belajar bahkan akhirnya bahwa seseorang yang hebat sekalipun, yang seringkali menolong kita sepanjang kita hidup, tiba-tiba bisa jadi nggak bisa nolong kita lagi. Bukan karena dia tidak mau, tapi mungkin sekedar karena dia punya masalah dia sendiri. Dia sibuk dengan masalah dia sendiri, dia perlu tolong diri dia sendiri dulu, nggak bisa nolong kita. Tapi kita bersyukur saudara satu hal, berbeda dengan Tuhan, Tuhan kita itu dikatakan selalu mampu dan selalu mau menolong kita. Saat semua yang kita pikir bisa kita andalkan bergerak meninggalkan kita. Tidak demikian dengan Tuhan. Dikatakan kasih dan setianya tidak pernah berubah.
Dia selamanya mengasihi kita, selamanya setia kepada kita, apapun keadaannya, apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan ke depan, Tuhan tetap mengatakan, aku bakal mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Dan ini yang menarik, Tuhan mengatakan itu terjadi bukan karena hal yang lain, cuma karena sekedar dalam 1 Yohanes 4 dikatakan Allah itu adalah kasih. Apa sih artinya Allah adalah kasih? Artinya adalah Allah dan kasih nggak bisa dipisahkan. Waktu kamu berkata kamu jadi anak Allah, harusnya kita bakal terus berpegang pada kasih dan membuang kebencian. Artinya Allah itu, waktu Allah hadir, kasih juga hadir. Dan tidak heran, ada satu firman Tuhan yang saya ingin saudara baca bersama-sama. Ini menarik ini saudara. Ini artinya waktu Tuhan berkata kasih tidak pernah bisa dipisahkan dari keberadaan Allah. Dalam Yeremia 31 ayat 3-5. Mari kita baca sama-sama saudara, ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dari Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tari orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Saya berharap saudara, firman Tuhan ini membuat kita sadar dalam situasi yang kebanyakan kita menjadi sedang sulit saudara. Dalam situasi yang bagi kebanyakan kita sedang di dalam pandemi, situasi sulit seperti ini, saudara bisa bergantung dan mengandalkan dan mengamini firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, benar, meskipun gunung tampak sedang beranjak, bukit tampak sedang bergoncang, omset nggak dapet, jualan nggak susah, apapun susah, saudara perlu tahu, meskipun semua itu terjadi tampaknya susah setengah mati, saudara perlu tahu, Tuhan berkata demikian dalam ayat tadi kita baca. Tuhan berkata begini, aku bakal bangun kita kembali. Tuhan berkata, dia akan membangun kita kembali. Tuhan berkata, kamu bakal kembali berusaha dan kembali memetik hasilnya. Amin. Tuhan berkata, kamu akan kembali bersuka cita, karena begini, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak daripada kamu. Dia punya unshakable love buat kita semua. Cinta yang tidak tergoyahkan untuk kita anak-anaknya. Dan sekarang saudara perlu tahu, ada satu lagi saja yang perlu saudara pegang selain soal kasih setia Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, itu bukan cuma soal kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Tuhan juga bicara soal perjanjian damaiku, itu tidak akan bergoyang. Waktu bicara soal perjanjian damai, itu sebenarnya bicara tentang perjanjian damai kita dengan Tuhan. Karena kita semua tahu, saudara, perjanjian, namanya perjanjian, itu nggak ada perjanjian yang dilakukan hanya dengan satu pihak. Cuma satu orang aja bikin perjanjian dengan dirinya sendiri. Kebanyakan perjanjian yang sah, itu ketika diakui oleh kedua belah pihak. Betul nggak? Betul? Sebagai contoh, perjanjian kerjasama, pasti ada kedua belah pihak harus setuju, harus tahu dia bikin perjanjian. Perjanjian nikah, apalagi waktu mengucapkan janji nikah, dua-duanya harus lagi sadar, harus mau mengucapkan sama-sama, harus mau mengakui sama-sama perjanjian nikahnya. Mentara perjanjian apa lagi, investasi, asuransi atau apapun, selalu harus antara dua pihak. Dan waktu Tuhan bilang soal perjanjian damai, Tuhan berkata begini, aku sebagai pihak Allah, aku berjanji itu tidak bakal pernah bergoncang, tidak bakal pernah bergoyang. Lalu bagaimana dengan kita sekarang masalahnya? Sadarkah saudara, waktu kita menerima Yesus di dalam hidup kita, kita tidak hanya menerima Dia sebagai juru selamat kita, tapi juga sebagai Tuhan, Raja, dan sahabat kita. Kalau mau cuma terima Yesus sebagai juru selamat, itu mah gampang. Itu menguntungkan kita. Itu bermanfaat bagi kita. Kita dapat surga sebagai hadiah, itu mah gampang. Kita bakal tekan aja selesai. Oh, dapat surga. Oke, dibaptis. Masuk surga. Itu perjanjian damai kita dengan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu, perjanjian damai kita dengan Tuhan bukan cuma soal itu. Kita bukan cuma terima Tuhan sebagai juru selamat, kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, dan sebagai sahabat kita. Dan waktu Tuhan berkata, aku terus bakal setia dengan perjanjian damaiku,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus mengakui Allah kita sebagai Tuhan kita, Tuhan kita, yang artinya setiap hari kita bakal hidup dengan rendah hati di hadapannya? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan setiap hari, entah saudara lagi di dalam gedung gereja, entah saudara sedang pelayanan, atau saudara sedang di rumah lagi main game, atau saudara sedang di rumah lagi nonton, atau apapun, apakah saudara sedang berpikir dan mengucapkan hal-hal yang menghormati Tuhan saudara? Karena kan nggak mungkin kan, misalkan saudara punya pembantu di rumah, lalu pembantunya berani ngomong macam-macam di depan tuannya, berani bertindak macam-macam di depan tuannya. Waktu Tuhan berkata, kamu punya perjanjian damai denganku, kita harus mengakui dia sebagai Tuhan kita, dan kita harus dengan rendah hati di hadapannya. Waktu kita mengakui perjanjian damai kita mengakui dia sebagai Raja kita, yang artinya kita bakal menaati seluruh perintahnya. Bukan cuma perintah yang menguntungkan kita, bukan cuma perintah yang bermanfaat bagi kita, tetapi juga perintah-perintah yang tampaknya waktu kita mau taati, kita jadi harus berkorban. Masihkah kita akui dia sebagai Raja kita seperti itu? Waktu kita punya perjanjian damai dengan Tuhan, itu artinya kita mengakui dia sebagai sahabat kita bangun terus hubungan dengan dia secara dekat, kita berkomunikasi terus, kita mengandalkan dia terus, sama seperti layaknya setiap kita punya sahabat, dan kita pasti kalau udah lama nggak kontak, kita rasanya pengen kontak saja. Saya punya beberapa orang tuh, yang kalau tiba-tiba saya ingat, pasti saya telepon. Hei, lama udah nggak ketemu. Ayo kita pergi makan, ayo kita ngobrol lagi, kita cerita, bertukar pikiran lagi. Masihkah kita dengan Tuhan seperti itu? Karena itu yang terpenting, saudara. Tuhan punya cinta yang tidak tergoyahkan dengan kita. Dan kita dengan Tuhan punya perjanjian damai yang harus kita pegang, dan Tuhan sudah berjanji, itu nggak bakal goyang. Kitanya bagaimana sekarang? Dua ayat terakhir sebagai penutup. Mazmur 18 ayat 32 mengatakan demikian. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Saya ingin saudara, di awal tahun seperti ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memeriksa hati kita. Apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu kita, atau ada orang lain, ada hal lain yang kita andalkan selain Tuhan? Nah, saudara perlu sadar dari sekarang, kalau saudara mengandalkan hal lain atau orang lain, banyak hal yang kacau bisa terjadi dalam hidup saudara. Mari kita bangun komitmen untuk jadikan dia sebagai gunung batu dan bukit kita, tempat kita berlindung. Maka ini yang Tuhan rencanakan, Tuhan harapkan bakal terjadi dalam hidup kita. Satu ayat terakhir kita baca sama-sama, saudara. Mazmur 62 ayat 6-9. Kita baca sama-sama dan keras. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara tahu? Itu rencana Tuhan buat kita. Itu yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak akan berubah dari Tuhannya, dari kitanya. Mari kita bangun komitmen yang sama. Apapun yang terjadi, kita tetap menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, Allah kami, Raja kami, Tuhan kami, sahabat kami. Kami datang dengan diri kami, sepenuh hati kami kepada Tuhan pagi hari ini, untuk mau mengakui bersama-sama, Tuhan, kalau kami sudah melenceng jauh, kami ingin kembali. Kami
kami punya Tuhan yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah buang-buang kami. Dan kami tahu setiap kali kami kembali, Tuhan selalu menerima kami, Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kami. Biarlah hari ini kami dikuatkan oleh cinta Tuhan yang tidak bakal berubah, dan komitmen kami diperbaharui untuk terus berpegang pada Tuhan walau apapun yang terjadi. Kami percaya Tuhan kami selalu bisa diandalkan, akan bertindak bagi kami pada waktu yang bagi Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa, tepat pada waktunya. Tuhan tolong kami untuk terus punya iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah seperti ini, terus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Itulah kerinduan kami, Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.